kiblatnya sama, semuanya sama. Coba kalau kita Kristen dulu, saya dulu HKBP. Coba kalau saya HKBP yang di Medan datang ke HKBP yang di sini, jangankan beda aliran, beda sekte, satu sekte aja sudah beda cara nyanyinya, beda cara yang lain, beda-beda. Apalagi kalau sudah ke Amerika sana, Anda harus registrasi dulu, harus mendaftar dulu, harus bikin pernyataan dulu, harus belajar bahasanya dulu, harus belajar nyanyiannya. Kapan Anda ibadah lagi? Habis waktu hanya untuk adaptasi. Coba lihat, kemarin baru haji. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Muhammad Ibrahim, undanglah, panggillah seluruh umat manusia untuk berhaji. Datang. Tidak ada satu negara pun yang tidak mengutus delegasinya untuk berhaji. Betul tidak? Di mana di dunia ini yang tidak ada muslim? Anda mau kemana? Afrika banyak muslim. Mau di negara-negara mayoritas Kristen sekalipun banyak muslim. Anda kalau ke Amerika, Anda tidak akan jumpa orang sholat Jumat satu ronde, jarang. Rata-rata sholat Jumat 2 putaran, bahkan ada yang 3 putaran. Betul? Anda gak jumpa itu. Kenapa? Begitulah Islam sekarang bangkit. Masa-masa ini, abad ini merupakan abad as-sahwa al-islamiyah al-kubra, abad kebangkitan Islam. Di mana-mana Islam bangkit. Di mana-mana agama lain itu sudah tutup, sudah gulung tikar. Ini Islam agama yang paling pesat perkembangannya. Karena Islam itu agama yang hak, Islam itu agama yang unggul. Betul? Ritual-ritualnya Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau Anda sudah membedah Al-Quran, Anda bandingkan dengan Alkitab, baina samai wa sumur. Baina samai wa sumur, antara langit dan sumur sudah. Jauh sekali perbandingannya. Kenapa? Al-Quran adalah wahyu Allah yang otentik, yang terpelihara, sedangkan kitab suci yang terdahulu sudah tidak terpelihara lagi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang memelihara keaslian, kemurnian, keotentikan daripada Al-Quran, dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah jaminan Allah. Karena tidak akan ada lagi kitab suci baru, Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir, yang tidak mungkin ada kitab suci baru lagi. Betul? Maka Al-Quran itu dijaga oleh Allah dari kepalsuannya. Tidak ada orang bisa memalsukan Al-Quran. Coba, siapa mau coba? Az-Zaitun mau bikin palsu? Oh, tidak ada, ketahuan semuanya. Bobrok-bobroknya ketahuan semuanya. Ada di sini Zaitun belum ada? Ada di sini? Zaitun ada? Nggak ada. Nggak ada yang bisa merubah Quran itu. Kenapa? Karena Allah mudahkan Al-Quran dihafal luar kepala oleh umatnya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah Allah mudahkan Al-Quran dihafal, Al-Quran dipelajari, Al-Quran dipahami, Al-Quran dipraktekkan, mudah. Sampai Allah ulang ayat itu 4 kali berulang-ulang di dalam satu surat, namanya surat Al-Qamar. Catat surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Diulang-ulang 4 kali ayat itu oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dijamin oleh Allah belajar Al-Quran itu mudah. Maka kalau ada mu'allaf tidak bisa baca Quran, bukan Al-Qurannya yang susah, dianya yang susah belajar Islam. Maka saya bilang kepada para mu'allaf, Anda jangan mencari waktu luang untuk belajar Islam, tapi Anda harus meluangkan waktu. Bukan cari waktu luang, tapi harus meluangkan waktu. Paham? Ini udah kayak mengajar santri nih. Saudara-saudaraku, menyampaikan dakwah itu dengan metode yang pertama, bil hikmah ini, dengan ilmu, dengan konsep ini, akan memberikan peluang orang lain masuk Islam. Betul?
Maka bil hikmah. Karena tidak semua orang non muslim itu intelek. Tidak semua orang Islam, orang non muslim itu hebat-hebat, pintar-pintar.